Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maha suci Allah, segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah. Semoga kita selalu dalam bimbingan rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah walhamdulillah, astagfirullah wallahu akbar. Kembali bersama kami dari tim Raja Wali Nusantara. Kali ini kita akan membahas terkait dengan resolusi di tahun 2003, atau lebih tepatnya spirit sebagai resolusi di tahun 2023. Sebenarnya ini lumayan terlambat karena memang satu dan lain hal ya. Jadi kita membahas ini sudah di pertengahan bulan Januari. Begini saudaraku, ke depan itu banyak keilmuan atau banyak disiplin ilmu yang mengalami stuck atau bisa juga berbalik arah atau hanya pengembangan terhadap situasi, penemuan atau terhadap teori-teori yang ada, namun sangat sedikit atau bahkan tidak ada yang mampu melakukan lompatan-lompatan yang revolusioner. Kenapa kami menawarkan spirit sebagai resolusi 2023 dan untuk selanjutnya? Karena dengan pendekatan spirit, maka disiplin ilmu yang lain akan lebih mudah. Jadi tidak hanya berpegang pada aspek spiritnya, namun spirit itu nanti teraplikasi dalam berbagai disiplin ilmu yang lain. Maksudnya spirit sebagai induk atau sebagai rujukan untuk semua keilmuan dan semua jalan kehidupan seperti itu. Nah, pada tahun 2022 kemarin itu kita menyaksikan atau mungkin sebagian merasakan beberapa musibah yang terjadi di beberapa tempat. Kami melihat begini, pada tahun 2020 itu memang berhentinya seluruh aktivitas. Jadi kalau dalam bahasa yang lainnya 2020 itu adalah zero activity, seluruh aktivitas dihentikan. Kemudian pada tahun 2021 itu dilakukan penataan untuk aspek makhluk meta. Jadi 2021 itu penataan untuk makhluk metafisika. Pada tahun 2022 kembali dilakukan untuk penataan pada aspek alam atau benda-benda mati.
Makanya di tahun 2002, terutama di penghujung tahun 2022, itu banyak musibah atau banyak yang kita lihat sebagai musibah yang terjadi di beberapa tempat. Penataan ini sebenarnya pengulangan atau dalam bahasa lainnya remedial lah dari proses penataan sebelumnya. Karena sebelumnya pun sudah dilakukan, tetapi memang dalam setiap fase itu tidak selalu ada yang harus diulangi, begitu maksudnya. Pada tahun 2020 Zero Activity, kemudian 2021 penataan ulang untuk makhluk-makhluk metafisika. Pada tahun 2021, 2022 kemudian penataan alam. Nah, pada tahun 2023 ini merupakan fase untuk penataan kemanusiaannya. Ini pun sebenarnya pengulangan atau lebih tepatnya pendalaman terhadap penataan yang sudah terjadi di tahun sebelum 20. Jadi sebelum 20 sudah dilakukan, itu sudah saya bahas di video yang sudah lama, yang fasenya per 3 bulan. Tapi waktu itu fasenya 10 alam ditata secara bertahap. Nah, kalau ini per tahun gitu. Jadi fasenya polanya ada yang sedikit berbeda, tapi ini merupakan penguatan dari periode sebelumnya, sebelum 2020. Di tahun 2023 ini merupakan fase untuk penataan pada sisi kemanusiaannya. Makhluk metanya sudah, alamnya sudah, maka 2023 ini merupakan fase untuk penataan terhadap manusianya. Kenapa demikian? Karena untuk menyongsong kedatangan seorang IM maupun M1, IM atau M1 atau SP itu semua harus dibenahi. Dari aspek meta harus dibenahi, aspek alamnya berbenah, dan manusia yang akan menyambutnya pun harus berbenah. Maka pembenahan untuk humaniora atau pembenahan pada sisi manusia pun itu tidak dilakukan dengan pola-pola konvensional seperti halnya dakwah. Nah, apakah dakwah itu tidak baik? Baik, bukan masalah tidak baik, tapi baik, bukan masalah baik tidak baiknya. Dalam hal ini, karena penataan ini tidak berhenti pada aspek pengetahuan, tetapi harus merubah pada aspek yang sangat dalam. Kalau dalam bahasa lainnya seperti merubah program, maka proses pembenahan manusia itu juga harus menggunakan pola atau jalur spiritual. Maka kami melihat ada pergerakan-pergerakan spirit yang sangat dahsyat yang bertujuan untuk membangunkan kembali kesadaran uluhiyah setiap manusia agar kembali kepada realnya atau kembali kepada Tuhannya lah, biar mudahnya seperti itu. Pengembalian atau penarikan kembali atau bahasa yang tepatnya apa ya? Penataan ulang kembali manusia ke dalam fitrahnya ini tidak bisa seperti seseorang yang makan cabai pedas, makan plus pedas. Karena pembenahannya melalui spirit, maka efeknya memang berjalan
bukan lambat, tetapi ada tahap untuk bisa dilihat di aspek fisiknya. Saat ini atau kemarinnya lagi, kita banyak melihat perdebatan atau banyak melihat pertentangan ataupun panggung-panggung yang memperlihatkan arogansi, panggung-panggung yang memperlihatkan ego, panggung-panggung yang memperlihatkan provokasi. Maka nanti ketika spiritnya dibenahi, manusia atau kita ini akan malu seperti bercermin, dan kita menemukan banyak sekali noda yang ada pada wajah kita. Nah, kemudian spirit sebagai resolusi untuk 2023. Jadi maksudnya, pada satu sisi spirit ini digunakan sebagai jalur untuk pembenahan manusia. Sisi lain, kami mengajak mari ini digunakan sebagai satu cara, satu pola kita yang kita gunakan secara sadar gitu loh. Karena aspek spirit atau spiritual ini daya jangkaunya memang melebihi. Jauh melampaui akal. Nah, pembenahan humaniora atau aspek kemanusiaan yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu atau dilakukan oleh SP, kayaknya sih, oleh seorang IM atau SP, itu tidak serta-merta teriring atau diiring oleh kesadaran yang bersangkutan. Jadi sadar atau tidak sadar, menerima atau tidak menerima, pembenahan ini berlaku untuk seluruhnya. Itu maksudnya. Nah, maka di sisi lain saya mengajak bahwa mari jadikan spirit sebagai satu pola yang secara sadar kita aplikasikan. Itu maksudnya. Pada satu sisi pembenahan melalui spirit itu memang jarang atau tidak banyak yang mengetahui, dan yang dibenahi pun belum tentu menyadari. Nah, pada sisi yang lain kami mengajak mari kita jadikan spirit sebagai jalan untuk kita menapai kehidupan. Karena dengan spirit semuanya jadi lebih, bisa dikatakan lebih mudah. Begitu saudara, mari kita lanjut di video berikutnya. Terima kasih. Tetap tingkatkan iman dan amal soleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.